Wabarakatuh. Kembali lagi kita mengadakan talk show khusus tentang gaya hidup sehat Riau Life. Tema kita kali ini adalah mengenal penyakit radang usus buntu atau appendicitis lebih jauh dengan narasumber kita yaitu dokter spesialis bedah Dr. Lutfi Winarto, spesialis bedah. Sambil kita menunggu connect dari Dr. Lutfi. Oke. Kali ini saya sendiri membawakan talk show bersama Dr. Lutfi Winarto, spesialis bedah. Kita undang Dr. Lutfinya. Sambil menunggu Dr. Lutfi Winarto, Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar dokter? Baik, baik, alhamdulillah. Sehat dokter? Sehat, alhamdulillah. Sehat. Nah, eh, terima kasih dokter sudah menyediakan waktunya membagikan literasi kepada masyarakat tentang ilmu bedah dokter. Tema kita kali ini adalah mengenal penyakit radang usus buntu atau appendicitis lebih jauh dengan dokter Lutfi Winarto, spesialis bedah kita. Ini dok, Ya, jelas dokter suara saya di sana? jelas, jelas, Dokter Jufri. Dari pertama tadi ada gangguan terus sih dok, jadi mohon maaf ya dok ya.
Oke. Nah, ini dok, kita akan membahas tentang appendicitis. Nah, ini dok, sebelum kita membahas tentang appendicitis ini dok, boleh dok diperkenalkan diri dokter dulu pada masyarakat. Dokter dari mana dan bekerja di mana? Silakan dokter. Oh gitu, ya. Salam kenal semua. Saya Dr. Lutfi Winarto, spesialis bedah. Saya dinas di RSUP Dr. Sitanala di Provinsi Banten, Tangerang. Oh, Tangerang ya dok? Iya. Oke. Dokter, kita lanjut Ya. ke pembahasan tema kita ya dok ya, tentang appendicitis. Nah, benar ya dok, appendicitis ya dok? Radang usus Iya, buntu. betul. Iya. Betul ya. Apa nih dok tentang appendicitis ini, pengertiannya apa sih dok? Biar masyarakat tahu, bisa dijelaskan dok, silakan. Appendix itu peradangan. Appendicitis itu adalah peradangan yang terjadi pada usus buntu atau nama latinnya itu appendix vermicularis, dan merupakan ini penyebab akut abdomen yang paling sering pada anak-anak maupun dewasa. Oke. Appendicitis akut ini merupakan kasus bedah emergensi juga yang paling sering ditemukan pada anak-anak. Oh, pada anak-anak ya dok? Iya, dan remaja. Dan remaja. Nah, ada berapa jenis nih dok tentang appendicitis ini dok? Appendicitis ini dok? Appendicitis ada appendicitis kronis, ada yang akut, ada yang perforasi atau pecah, ada yang konsentrat kayak ada yang berupa abses, macam-macam. Ada yang tumor juga, tumor neoplasma. Oh gitu, oke. Nah, perbedaannya apa nih dok? Dari yang paling sering terjadi itu akut ya dok ya? Yang sering terjadi di Ya, emergency? yang paling akut. Oh, kita lebih fokus ke yang akut ini ya dok ya? Halo? Dokter dengan suara. Ya, gimana dokter Jufri? Ini paling sering terjadi ya dok ya, appendicitis akut ini? Iya. Oke. Nah, kasus kematian terjadinya appendicitis akut ini dok di rumah sakit kira-kira tinggi nggak dok? Oh enggak. Asalkan tidak terlambat datangnya gitu. Kalau misalnya appendicitis akut biasa yang tidak complicated itu nggak tinggi. Bahkan nggak ada yang sampai meninggal. Ya. Oke, berarti ini termasuk penyakit yang berbahaya dok bagi tubuh kita? Berbahaya kalau dibiarkan saja gitu, misalnya nggak diterapi segera, keterlambatan nanti appendixnya itu mengalami komplikasi, nah itu yang bisa menimbulkan kebahayaan atau kematian bahkan. Oh gitu. Nah nih dok, kira-kira penyebab terjadinya appendicitis atau usus buntu ini apa sih dok yang sangat memicu terjadinya penyakit ini? Silakan dokter. Kalau penyebabnya itu sebenarnya karena sumbatan di lumen di rongga usus buntunya itu sendiri gitu. Jadi dia mengalami gangguan aliran darah ke situ hingga jaringan sekitar situ mengalami kematian dan mengakibatkan infeksi. Ususnya sendiri itu sumbatan itu sendiri disebabkan macam-macam. Kalau pada anak-anak tuh seringnya karena pembesaran limfoid di usus buntunya, atau karena pada sumbatan kotoran yang mengeras seperti batu fekalit, atau bahkan benda asing seperti parasit atau usus ataupun batu yang termakan juga bisa. Kerikil maksudnya. Oh gitu. Oh seperti itu. Nah, kira-kira nih dok, gejala-gejala atau ciri-ciri orang yang sudah terkena diagnosa appendicitis itu apa aja nih dok, gejalanya dok? Kalau gejala klinis yang paling sering ditemuin di rumah sakit tuh biasanya orang tersebut awalnya mengalami nyeri ulu hati, kemudian dia pindah dan menetap di kanan bawah. Jadi nyerinya itu di kanan bawah. Terus kehilangan nafsu makan, terus mual, terus kanan bawahnya itu nyeri kalau ditekan, terus ada demam,
Kalau dicek laboratorium itu ada peningkatan sel darah putih sama pergeseran limfositnya. Oh Gitu. gitu, oke. Nah, kalau kita sendiri nih orang awam nih dok, nggak ada nih namanya laboratorium, jauh dari laboratorium daerah pedesaan. Nah, untuk mengetahui Hmm. secara manual atau secara mandiri, mengecek usus buntu kita itu seperti apa nih dok, caranya dok, cara awamnya? Ya itu ada demam, terus ada dirasa sakit di apa kanan bawah lah. Kanan bawah ya dok, perut kanan bawah ya. Ya, Itu ditekan ya dok? Atau nggak tanpa perlu ditekan ditekan? juga sakit. Tanpa ditekan juga Tanpa sakit, ditekan, ditekan tambah sakit. oh Gitu. ditekan tambah sakit. Tapi disertai dengan Iya, demam ya dok? iya dengan demam. Oke. Dia tidak bisa berjalan ya dok ya, atau gimana dok? Iya, karena sakit biasanya si pasiennya ini jalannya kesulitan membungkuk, sedikit membungkuk Oke, untuk seperti melokalisir itu. nyerinya dia. Oke. Nah, cara pertama kali kita yang kita nih temukan nih dok, kira-kira di tempat kerja atau tempat kerja yang sangat terpencil, apalagi dokter-dokter yang PTT yang sangat terpencil daerahnya dok, atau Mhm. atau di sekitar kita tidak ada tenaga medis misalnya nih orang awam atau ibu rumah tangga atau pekerja-pekerja buruh atau sawi-sawi di sana, dia menemukan nih ternyata temannya sendiri tempat kerjanya itu ada ditemukan rekannya gejala yang dokter sebutkan tadi, nyeri di perut kanan bawah, terus dia demam. Apa yang mesti dilakukan dok? Gini. Ini dokter Jufri, nggak ada tindakan khusus sih. Yang penting jangan sampai suka diurut-urut aja itunya perutnya. Biasanya kalau Jangan diurut. sudah kita di daerah tuh sedikit diurut, sedikit diurut. Nah itu kalau perutnya diurut-urut itu akan memperburuk si peradangan dari usus buntunya itu sendiri. Malah Kalaupun mau lebih meringankan, ya jangan ditekan-tekan, jangan diurut-urut gitu. Nah, kalau oke. mau meringankan demam sama nyerinya itu bisa diberikan paracetamol aja. Oh, jadi obat bebas paracetamol aja ya dok ya? Iya. Wah, Terus oke bawa oke. ke puskesmas terdekat atau di rumah sakit. Gitu. Betul. Oke oke. Nah nih dok, untuk yang perlu diketahui nih dok, untuk mencegah terjadinya penyakit usus buntu ini apa nih dok? Apakah dari makanan, apa dari minuman, apakah dari lifestyle, gaya hidup? Nah, kira-kira apa nih dok yang perlu diketahui oleh masyarakat? Cara Intinya tuh mencegah. kita mengurangi risiko terbentuk kotoran yang mengeras itu. Jadi minum air mineralnya banyak apa dicukupkan lah misalnya. Ini indikasinya itu indikatornya kencingnya tuh urinnya tuh warnanya bening gitu, nggak keruh apa nggak pekat gitu. Terus makanannya yang berserat gitu. Oh, seperti itu. Oke, oke. Iya Nah, nih gitu. dok, tentang penyakit buntu ini sendiri dok, tindakannya apakah harus dilakukan operasi atau dengan cukup dengan pengobatan medis aja dok? Eh, Bisa keduanya, tapi yang karena saya dokter bedah, jadi itunya operasi. Cuma kalau seandainya dia tidak mau dioperasi, ada kesempatan sih, asal jangan dia mengalami gejala kebocoran apa usus buntunya itu pecah. Nah kalau udah pecah mau nggak mau Oh, harus dioperasi. Tapi kalau misalnya belum pecah, itu umumnya bisa diterapi dengan antibiotik. oh seperti itu. Nah dokter kan tadi menyebutkan dokter karena lebih spesifik ke tindakan operatif atau karena dokter spesialis bedah. Nah kira-kira nih dok, untuk dilakukannya operasi bagi pasien yang sudah positif untuk dilakukan operasi appendicitis ini apa nih dok? Indikasinya dok? Ya semua semua jenis appendix itu kalau di bedah itu indikasinya dioperasi gitu. Hmm, semuanya ya dok ya? Iya. Soalnya Oke, nanti kalau dibiarkan saja ada kecenderungan berulang-ulang. Jadi kronis oke. nanti tiba-tiba pecah itu yang merepotkan justru nanti operasinya. Oh, jadinya harus segera dioperasi ya dok ya, biar nggak terjadi eh, eh, penyakit yang lebih menahun ya dok ya, kronis ya. Iya. Halo? Ya, halo, Dokter Jupri. Oh, oke. Oh, jadi untuk mengetahui apa dok tindakan operasi tadi sendiri dok, ada beberapa jenis teknik operasi kan dok, kalau bukan operasi operasi appendix ini?
Ada berapa macam dok tekniknya dok? Oh, bisa Tekniknya dok. dilakukan dua sih, dua besar ya, yang terbuka sama minimal invasif. Ya, yang terbuka Ada ini yang tergantung terbuka. jenis usus buntu yang meradang itu seperti apa jenisnya. Kalau misalnya dia yang akut biasa, mungkin kita insisinya di kanan bawah. Cuma kalau misalnya udah pecah, nah itu harus dilakukan insisi di tengah, di bawah pusat gitu. Oh, seperti Sayatannya, itu. insisi sayatan. Tapi kalau Oke. misalnya yang kedua, yang minimal invasif, itu kita menggunakan bantuan kamera. Jadi insisinya jauh lebih kecil, sayatannya jauh lebih kecil. Oh, seperti itu. Laparoskopi. Oh, laparoskopi ya dok ya. Berarti dia ada dua jenis yang perlu diketahui untuk dilakukan operasi ini ya dok. Iya, jenisnya ada dua, ada yang terbuka atau dengan minimal invasif. Nah ini dok, jika kita sudah melakukan operasi appendix untuk pertama kalinya, apakah bisa kembali lagi dok penyakit appendix ini setelah kita lakukan Oh, nggak operasi yang bisa. pertama? Kan Nggak bisa ya usus dok? buntu cuma ada satu, dia nggak mungkin kumat lah istilahnya gitu. Oh seperti itu ya. Sekalipun ada gejala yang menyerupai ya, berarti ada sesuatu penyakit yang di sekitar situ, bukan usus buntunya. Usus buntu kan cuma satu. Jadi kalau udah kita Oh, angkat, nggak bakal lagi terjadi peradangan berulang. oh jadi peradangan setelah dilakukan operasi pasti tidak akan terjadi lagi appendix lagi ya dok ya, appendicitis lagi ya. Iya, kalau cuma satu. Oke oke, karena usus buntu kita cuma satu ya dok ya. Oke nih Iya. dok. Nah kan nih dok, komplikasi yang timbulkan dari appendicitis ini dok jika tidak dilakukan segera operasi apa aja dok yang akan terjadi dok? Bahayanya apa aja dok? Bahayanya kalau misalnya dia semakin membesar, semakin bengkak, semakin bernanah, terus pecah. Nah, pecahnya itu nanahnya berantakan di dalam rongga perutnya. Itu akan menimbulkan infeksi di rongga perut yang berat. Itu bisa menyebabkan ini gejala infeksi berat atau bahkan kematian kalau misalnya nggak total lebih lanjut. Hmm, akan kematian yang ditakutkan ya dok ya? Iya, kalau sudah buntunya meradang itu udah pecah gitu. Oh Karena ada gitu. infeksi rongga perut yang berat. Dia menyebar ya dok? Iya, menyebar. Yang tadinya cuma di sekitar usus buntu yang di kanan bawah bisa menyebar kemana-mana ke seluruh rongga perut. Oke oke oke. Nah nih dok, kira-kira nih dok penyakit appendicitis ini lebih sering terjadi pada laki-laki aja atau perempuan saja atau nggak pengaruh nih dok? Sebenarnya nggak ngaruh ya, cuma kalau di datanya itu, kalau di global ya, itu lebih banyak laki-laki gitu daripada perempuan, tapi sih nggak ngaruh. Oh, Tapi di Indonesia sih belum ada data yang menyebutkan ke situ. oh seperti itu. Banyak laki ya dok? Iya kalau secara datanya, tapi kalau itu nggak ngaruh sih, mau laki-laki mau perempuan nggak ada. Kenapa laki-laki lebih banyak itu nggak ada ngaruhnya, Nggak ada nggak ada keterangannya. kaitan, Mm-mm. nggak ada kaitannya ya. Nah nih dok, kalau appendix ini bukan karena faktor genetik kan dok, bukan penyakit bawaan kan dok? Oh bukan, radang usus buntu itu nggak diturunkan ya, nggak ada Oh, keturunan atau genetik. oh seperti itu. Nah nih dok, kira-kira dari dokter sendiri nih, mungkin dokter sudah mengalami sebagai tenaga medis dokter di daerah atau daerah terpencil ataupun sangat terpencil nih bagi dokter-dokter yang teman sejawat kita yang sudah berjuang di daerah terpencil sudah menemukan kasus seperti ini apa nih dok yang perlu dokter kasih saran nih dok kira-kira menemukan kasus seperti ini kasus appendix ini apa yang perlu diperhatikan dok? Oh kalau di daerah ya segera diberikan antibiotik aja, Antibiotik aja antibiotik ya dok? broad spectrum. Iya. Cukup dengan antibiotik saja untuk menangani kasus appendicitis ini ya dok ya? Ya, yang apendicitis biasa ya, yang tanpa komplikasi. Tapi kalau misalnya udah komplikasi, udah dia nyeri seluruh perut, nah itu ya mau nggak mau ya dioperasi, disarankan rujuk ke rumah sakit. Cuma kalau misalnya pasiennya nyerinya masih terlokalisir di kanan bawah, terus pasiennya juga ogah-ogahan mau ke rumah sakit, ya yang bisa terbaik kita berikan ya berikan antibiotik. Oke.
Oke, terima kasih dokter atas informasinya tentang ilmunya, berbagi ilmu kepada masyarakat tentang penyakit usus buntu atau appendicitis ini. Semoga ilmu yang dokter berikan kepada kami, kepada masyarakat khususnya bermanfaat ya dok ya, agar Amin. masyarakat Ya. lebih mengetahui lagi tentang penyakit ini dan tidak bodoh lagi gitu, agar bertambah pintar dengan adanya edukasi dari dokter tadi ya dokter ya. Amin ya, Dokter Jupri ya baik. Oke, dokter sebelum saya mengakhiri pertemuan kita kali ini, ada yang dokter pengen sampaikan atau kesimpulan dari pembicaraan kita ini yang dokter sampaikan ke masyarakat, silahkan. Oh ya baik. Jadi kalau peradangan usus buntu ini, kalau ditanganin seawal mungkin itu hampir hampir nggak begitu bahaya lah istilahnya. Cuma yang masalahnya kalau ada keterlambatan, nah itu yang bisa lebih bahaya. Dan kalau meskipun apa semua nyeri lah di perut, itu kalau bisa teman saudara-saudara yang di daerah jangan diurut-urut perutnya. Itu kalau misalnya ada peradangan, ada sesuatu dalam perut itu bisa bukan tambah baik malah tambah buruk gitu. Ya mungkin gitu cukup Dokter Jeffrey. Itu aja ya, dok ya. Oke, Iya. dokter terima kasih atas waktu dan kesempatannya sudah memberikan ilmu kepada kami. Sebelum saya akhiri, saya memberikan pantun kepada dokter. Mohon didengar Ya ya dok. boleh. Ya siap. Saat pagi makan buah. Makan buahnya bersama dengan isi. Penyakit usus buntu bisa dicegah asal mendengar edukasi dari Dokter Lutfi. Terima kasih Dokter Jeffrey. Mudah-mudahan dokter mau bersedia memberikan edukasi lagi kepada masyarakat. Siap. Salam sehat selalu di sana ya dokter. Sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan sekian dari saya membawakan acara